Ya, jadi saya absen dulu ya. Saya akan berpegang. Manda Jusrianti. Hadir, Pak. Samsia. Hadir, Pak. Siti Nurjana. Hadir, Pak. Rahmawati. Ya, jadi hadir semua ya. Hadir, Pak. Oke ya, jadi kita buka dulu ya. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan jika kita hendak memulai sesuatu selain daripada asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita sempat bertatap muka dalam rangkaian proses belajar mengajar ya. Tak lupa pula kita kirimkan salat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di mana apa yang dicontohkan beliau kita bisa mengaplikasikan dalam aktivitas keseharian kita ya. Kita bisa aplikasikan dalam aktivitas keseharian kita, dalam aktivitas keseharian kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, sekolah ya, sekolah adalah masa-masa yang terindah. Andai waktu bisa diputar kembali, maka saya ingin seperti kalian, ingin duduk di bangku sekolah, tapi sayang waktu itu tidak bisa pulang kembali. Oleh karena itu, manfaatkan momen terindah ini, manfaatkan dengan bersungguh-sungguh belajar ya. Kita jangan main-main untuk belajar ya. Kita kesampingkan dulu hal-hal yang negatif ya, seperti yang saya katakan tadi, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi kita kesampingkan dulu yang 50 gitu ya. Ya. Kita sampingkan dulu, kesampingkan ya. Nah, jadi kita memanfaatkan momen yang terindah ini dengan belajar ya, untuk meraih masa depan kita ke depan. Ya. Nah, jadi ada pun materi ya, materi yang kita akan bahas dari semester ganti ini ya, khilafah ya, khilafah. Jadi saya mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu khilafah? Ya, saya mulai dulu dari kelompoknya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, silakan ya. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh khalifah. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh khalifah. Oke. Ya, jadi silakan, saya persilahkan kelompok Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab. Khilafah. Ada yang tahu khilafah? Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh khalifah. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh khalifah menurut ajaran Islam. Itu tidak benar ya. Nah, yang ini kelompok 3 ya. Ini kelompok Utsman bin Affan. Kelompoknya Utsman bin Affan. Ada yang bisa memberikan pengertian khilafah? Ada?
Yang kelompok ketiga, kelompoknya Khilafah adalah silakan. Kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silakan. Khilafah adalah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Sistem kepemimpinan umum yang diterapkan di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Nah, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa ketiga ya pendapat, baik itu pendapat dari Khalifah Abu Bakar maupun pendapat dari kelompok Umar bin Khattab dan kelompok Ali bin Abi Thalib, semuanya itu adalah benar. Ya. Khalifah itu wakil ya. Nah, kita kembali kepada tujuan pembelajarannya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita mempelajari materi Khalifah ya, khilafah ya, khilafah. Ketentuan Islam dalam pemerintahan khilafah. Ini ya. Mendeskripsikan ketentuan Islam tentang pemerintahan khilafah. Jadi khilafah itu adalah pemerintahan, sistemnya ya, cara pemerintahan. Nah, jadi khilafah adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ada pun tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari ya ketentuan Islam tentang pemerintahan, tentang khilafah. Tujuan pembelajaran pertama, melalui diskusi siswa dapat merumuskan arti daripada khilafah. Nah, jadi pengertiannya khilafah. Berarti pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Ya, pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Yang meliputi kepemimpinan yang mengurusi bidang keagamaan ya, bidang keagamaan sebagai pengganti daripada kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertian khilafah menurut istilah. Jadi oke, kita lanjut ya. Tujuan daripada khilafah ya, tujuan khilafah yaitu melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi khilafah ini melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Nah, jadi diterapkan oleh para khalifah yang kita sudah sebutkan tadi. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab, dan khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang kedua ya, tujuan daripada khalifah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang bersih dan bertakwa. Ya. Nah, jadi tujuan daripada khilafah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan aparat yang berwibawa. Nah, jadi yang melaksanakan ini ya, yang melaksanakan ini khilafah adalah orang-orang pilihan ya, yang tidak bisa lagi diragukan keimanannya ya, tidak bisa lagi diragukan ketakwaannya ya. Jadi cara kepemimpinannya itu memang betul-betul adil, cara kepemimpinannya ya. Yang ketiga ya, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama.
Nah, jadi itu dia stabilitas ya. Stabilitas itu keberadaan suatu negara, stabilitasnya, keutuhannya suatu negara ya. Ya, seperti Madinah dulu ya. Jadi karena ini dulu di khilafah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman para sahabat itu diterapkan di Madinah. Ya. Dan kehormatan agama untuk menjaga keutuhan agama Islam ya. Yang keempat, tujuan khilafah untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ya kita lanjut. Dasar-dasar khilafah. Dasar khilafah itu pertama kejujuran dan keikhlasan. Nah, jadi suatu pemimpin itu harus berlaku jujur dan memang betul-betul ikhlas dalam menjalankan suatu roda pemerintahannya, betul-betul ikhlas kepada rakyatnya, menjalankan amanah ya. Karena pemerintahan itu adalah suatu amanah dari rakyat, amanah dari rakyat dan untuk rakyat ya, amanah dari rakyat. Jadi memang betul-betul suatu pemimpin itu tulus dan ikhlas. Itu. Sisi tanya jawab ya. Nah. Jadi saya berikan kesempatan kepada setiap kelompok ya. Ya, semua kelompok mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Ali bin Abi Thalib ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Baik, kenapa sistem pemerintahan khilafah tidak diberlakukan di Indonesia? Terima kasih. Oke. Jadi bentuk pertanyaannya kita berikan dulu apresiasi yang tinggi. Jadi pertanyaannya, kenapa bentuk khilafah tidak diterapkan di negara Indonesia? Perlu kita ketahui ya, bahwasanya setiap negara memiliki sistem pemerintahan ya. Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi di negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama. Ya, terdiri dari berbagai macam agama. Ada agama Kristen ya, ada Katolik. Ya. Dan sistem pemerintahan Indonesia itu yang artinya sudah diproklamirkan ya, bahwasanya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial ya, menganut sistem pemerintahan presidensial dengan ideologi Pancasila. 90% penduduk Indonesia menganut agama Islam ya. Nah, akan tetapi negara Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial dengan ideologi Pancasila ya. Ya, karena di negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, jadi tidak diterapkan sistem pemerintahan khilafah. Karena sistem pemerintahan khilafah ini terkhusus hanya satu agama ya, terkhusus. Sistem pemerintahan khilafah adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan dengan
Al-Quran dan hadis. Itulah sehingga negara Indonesia tidak menerapkan sistem pemerintahan khilafah, karena di negara Indonesia terdapat berbagai macam agama. Jadi saya kira itu jawaban yang artinya sempat saya sampaikan ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya minta salah satu perwakilan dari kelompok ya, perwakilan dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq memberikan kesimpulan materi yang kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan memberikan rangkuman dari paparan yang diberikan oleh Bapak tadi. Khilafah berarti struktur pemerintahan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syariat Islam. Khilafah juga bisa disebut dengan imamah atau imarah. Pemegang kekuasaan khilafah disebut khalifah. Pemegang kekuasaan imamah disebut imam, dan pemegang kekuasaan imamah disebut amir. Sejarah khilafah dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dasar-dasar khilafah ada 4, yaitu kejujuran, ikhlas, serta bertanggung jawab, keadilan dan dasar tauhid, serta kedaulatan rakyat dalam penerapan kekhalifahan. Maka dibentuk majelis syura menurut bahasa, yang artinya musyawarah, sedangkan menurut istilah ialah lembaga permusyawaratan rakyat dalam majelis isyarah. Harus mencakup 3 aspek penting, yaitu mereka harus terdiri dari para ilmuwan, alim ulama, dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Khilafah dapat dipilih dari rakyat secara langsung dan tidak langsung. Sekian dan terima kasih. Materi pembelajaran khilafah ya. Jadi saya menyampaikan untuk penilaian masing-masing kelompok jadi ini saya nilai sesuai dengan keaktifannya ya, keaktifan diskusi kita pada hari ini. Nah, jadi kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq itu saya berikan penilaian 90 ya. Dan kelompok Umar bin Khattab saya berikan nilai 85 ya. Sedangkan kelompok ketiga saya berikan nilai 85 ya, 85. Yang terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib saya berikan nilai 90. Jadi 2 kelompok mendapat nilai 85 dan 2 kelompok dapat 90. Oke. Jadi saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, dan yang kita akan pelajari materi minggu depannya. Materi minggu depan konsep khilafah. Ya, jadi konsep daripada khilafah yang kita akan pelajari minggu depan. Ya. Jadi saya rasa pelajaran hari ini sekian. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bernilai kepada Allah. Amin. Saya akhiri dengan ucapan Billahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.